Perkenalkan, nama saya Nurul Saputri dengan NIM 206501112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas PBO saya. Langsung saja ke pembahasan. Langkah-langkah membuat dan menggunakan kelas dan objek. 1. Definisikan kelas. Pertama, perlu untuk mendefinisikan nama kelas, atribut, variabel yang dimiliki kelas dan metode, fungsi yang akan digunakan. 2. Inisialisasi atribut. Gunakan metode init untuk mendefinisikan atribut objek. 3. Definisikan metode. Tambahkan metode ke kelas untuk memberikan perilaku pada objek. 4. Buat objek. Buat instansi, objek dari kelas. 5. Gunakan metode dan atribut. Akses dan modifikasi atribut menggunakan metode yang telah didefinisikan. Membuat kelas dan objek serta implementasi atribut dan metode. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Membuat kelas dan objek serta implementasi atribut dan metode. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Konstruktor dan destruktor. Konstruktor adalah metode kelas yang dijalankan secara otomatis ketika objek dari jenis tertentu dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat, memberikan nilai awal pada atribut, dan memastikan objek berada dalam keadaan valid. Fungsi utama konstruktor yaitu inisialisasi data anggota, mengatur nilai atribut atau properti dari objek. Menyediakan fleksibilitas, konstruktor bisa di-overload dengan beberapa versi yang berbeda untuk memungkinkan inisialisasi yang berbeda-beda. Memastikan integritas objek, ini dapat digunakan untuk memvalidasi data yang diteruskan ke objek, memastikan bahwa objek selalu berada dalam keadaan yang valid sejak dibuat. Konstruktor dan destruktor. Cara penggunaan konstruktor. Sebagai contoh penggunaan konstruktor di Python, ini ditentukan dengan menggunakan metode init sebagai konstruktor. Metode ini dipanggil secara otomatis saat objek dibuat dari kelas tersebut. Self merujuk pada objek itu sendiri dan digunakan untuk menginisialisasi atribut. Penjelasan. Konstruktor init, self, merek, tahun, menginisialisasi atribut merek dan tahun ketika objek mobil 1 dibuat. Saat mobil 1 Toyota 2020 dieksekusi, konstruktor dipanggil dan nilai atribut diinisialisasi. Contoh codingannya seperti di atas. Konstruktor dan destruktor. Destruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil secara otomatis ketika objek dihapus atau keluar dari lingkup, scope. Destruktor dipanggil oleh kompiler saat objek dihapus dan fungsi utamanya adalah untuk mendelokasi memori objek. Fungsi utama destruktor lainnya yaitu melepaskan sumber daya, digunakan untuk melepaskan memori, file, atau koneksi jaringan yang dialokasikan selama masa hidup objek. Menghindari kebocoran memori, dengan membersihkan memori yang telah dialokasikan secara otomatis, destruktor dapat membantu menghindari kebocoran memori. Menutup atau menyelesaikan operasi yang tertunda. Jika objek terlihat dalam operasi kritis, maka dapat dipastikan bahwa tugas tersebut akan diselesaikan atau disimpan sebelum objek dihapus, dihancurkan. Konstruktor dan destruktor. Cara penggunaan destruktor. Penggunaan destruktor di Python memiliki garbage collector otomatis yang mengelola memori, tetapi pengguna masih bisa menentukan perilaku khusus dengan menggunakan metode del. Ini adalah metode yang dipanggil saat objek dihancurkan. Metode del, self, digunakan untuk mendefinisikan destruktor di Python dan secara otomatis memanggil metode ini ketika objek keluar dari lingkup, tidak lagi digunakan. Penjelasan. Metode del dipanggil secara otomatis saat objek fh dihapus dengan del fh.
Saat destruktor dipanggil, pesan destruktor dipanggil akan ditampilkan. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Visibilitas, access modifiers. Visibilitas adalah fitur yang digunakan untuk mengatur hak akses terhadap atribut dan metode dari sebuah kelas. Visibilitas menentukan sejauh mana data atau fungsi dalam kelas dapat diakses dari luar kelas tersebut. 3 modifier yang paling umum digunakan adalah private, protected, dan public. Private. Akses private adalah akses yang paling ketat. Anggota yang dideklarasikan sebagai private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas atau kelas turunan, subkelas. Visibilitas, access modifiers. Berikut beberapa implikasi penggunaan private dalam PBO. Enkapsulasi data yang kuat, menjaga agar data tidak diakses atau dimodifikasi secara langsung dari luar kelas. Melindungi integritas data dengan memastikan data hanya diubah melalui cara yang diizinkan. Fleksibilitas desain memungkinkan perubahan internal tanpa memengaruhi kode luar. Meningkatkan pemeliharaan kode dengan mempermudah pelacakan akses ke data. Pembatasan akses dalam pewarisan, di mana kelas turunan tidak bisa mengakses atribut private langsung. Menambah sedikit kompleksitas dalam hal pembuatan metode akses untuk anggota private. Visibilitas, access modifiers. 2. Public. Akses publik adalah sebuah kelas, metode atau atribut yang mempunyai akses modifier publik yang artinya bahwa kelas, metode, dan atribut tersebut dapat diakses oleh kelas manapun. Ketika suatu anggota kelas, seperti atribut atau metode, diberi akses publik, anggota tersebut dapat diakses dari semua kelas lain tanpa pembatasan, terlepas dari paket atau modulnya. Untuk memberikan akses publik di kelas, metode, ataupun atribut, dapat memasukkan kata kunci, keyword, publik pada kelas, metode, dan atribut. Jika ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.